من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di majelis yang berbarokah ini untuk senantiasa kita mengkaji ilmu agama. Allah SWT telah mewajibkan bagi kita semua untuk mempelajari ilmu agama ini, sehingga marilah kita bersungguh-sungguh untuk mempelajari ilmu ini, ilmu agama, sebagai kewajiban kita selaku hamba Allah yang beriman kepadanya. Hadirin rahimakumullah, pada pembahasan kali ini saya akan bacakan tentang Kitabur Riqaq, kitab yang membahas tentang hal-hal yang akan melembutkan hati kita, akan menjadikan khusyuknya hati kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menegur kita dalam firman-Nya, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون." Bukankah telah datang kepada orang-orang yang beriman suatu waktu agar hati mereka menjadi khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, khusyuk untuk mempelajari al-haq yang Allah turunkan, dan jangan sampai mereka seperti orang-orang yang telah diberi Alkitab sebelum mereka. Datang waktu yang lama, waktu bergulir, zaman berganti, namun mereka tetap dalam keadaan semula. Faqasat qulubuhum, hati mereka keras, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Perhatikan, ini adalah ayat yang menegur kita untuk segera memperbaiki hati, untuk segera khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari apa yang Allah turunkan. Dan Allah menegur kita agar kita hati-hati, waspada, jangan seperti orang-orang ahlul kitab sebelum kita. Lewat waktu yang lama, namun hati mereka tetap keras, dan kebanyakan mereka akhirnya menjadi orang-orang fasik. Allah SWT sebutkan juga sifat kerasnya hati mereka
di dalam surat Al-Baqarah, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashadu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun." Kemudian setelah itu hati kalian menjadi keras, dan kerasnya itu seperti batu, bahkan lebih keras, karena sebagian batu terbelah dan keluar darinya air. Sekeras batu masih bisa terpecahkan oleh air. Wa inna minha lama yashaqqaqu, sebagiannya juga batu tersebut pecah dan mengeluarkan air. Sebagian batu itu juga jatuh karena takut mengingat Allah SWT. Allah kemudian sifatkan kerasnya hati orang-orang sebelum kita, ahlul kitab. Kerasnya hati mereka seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Oleh karena itu Allah tegur supaya orang-orang yang beriman jangan seperti mereka. Mereka ahlul kitab, Banu Israel, Allah muliakan mereka. Maksudnya Allah utus mereka kepada mereka para nabi, para rasul. Kalau meninggal satu orang nabi, dibangkitkan nabi yang berikutnya memimpin Bani Israel. Umat Islam tidak. Dari sisi ini umat Islam hanya dibangkitkan satu orang nabi, satu orang rasul. Setelah meninggalnya rasul, maka diganti oleh para ulama. Para ulama adalah pewaris nabi. Adapun Banu Israel, mereka dahulu yang memimpin mereka adalah para nabi. Sebenarnya ini adalah keutamaan. Setiap nabi wafat, kemudian Allah utus nabi yang berikutnya terus, sehingga jumlah nabi dari kalangan Bani Israel sangatlah banyak. Namun mereka tidak bisa mengambil manfaat, mereka tidak bisa mengambil faedah dari nabi yang mereka dari nabi yang diutus di tengah-tengah mereka. Bahkan disifatkan oleh Allah SWT, "Fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun." Sebagian kalian mendustakan nabi tersebut, sebagian kalian membunuh nabi tersebut. Ini karena kerasnya hati mereka, Bani Israel. Oleh karena itu Allah SWT di dalam ayat yang pertama tadi menegur kita, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah." Bukankah telah datang waktu bagi orang-orang yang beriman supaya hati mereka itu khusyuk, hati mereka lembut untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah melarang kita, dan jangan sampai kita seperti ahlul kitab. Waktu berlalu lama, sekian tahun, namun kebanyakan mereka menjadi orang-orang fasik, tidak berguna, zikir tidak berguna, peringatan dari para nabi dan para rasul. Oleh karena itu perlunya kita untuk selalu mengoreksi hati kita agar hati kita khusyuk dan hati kita menjadi lembut. Pentingnya hal ini dikarenakan hati adalah porosnya amal, penentu amal. Baik dan tidaknya amal ini tergantung pada hati kita. Antum sudah mendengar hadis yang sering dibacakan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalb.
Dalam pembahasan ini akan saya ambilkan beberapa hadis dari kitab Sahihul Bukhari. Bagaimana kita bisa melembutkan hati kita, yaitu dengan membaca hadis-hadis dan ayat-ayat yang akan melunakkan hati kita. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan kiat yang pertama supaya kita menjadi orang yang lembut hatinya, tidak tamak, tidak rakus terhadap dunia. Kita harus meyakini bahwasanya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Kalau kita menyadari dan yakin dan hati kita tenang meyakininya dengan seyakin-yakinnya dan diwujudkan dengan amalan kita, bahwasanya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ini kiat yang pertama, meyakini bahwasanya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Dia mengatakan bab ma jaa fi riqab wa alla aisha illa aisyul akhirah. Bab pembahasan tentang ar-riqab, kiat melunakkan hati. Dan sesungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Kemudian beliau membawakan hadis. Disebutkan dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, beliau mengatakan, qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil Khandaq. Dulu kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggali Khandaq, menggali parit. Khandaq adalah sebuah parit yang digali oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Parit tersebut panjangnya di antara dua gunung bebatuan, baina harratain, yaitu dua gunung batu yang melindungi kota Madinah supaya tidak bisa dimasuki oleh musuh. Dalam peristiwa yang sangat besar tersebut, peristiwa yang sangat melelahkan, menggali Khandaq, menggali parit yang panjang lebar dan sangat dalam. Wa huwa yahfiru, Rasulullah yang menggalinya. Wa nahnu nanqulu turab, sedangkan kami yang mengambil tanah-tanahnya. Rasulullah mencangkul, menggali dengan alat-alat yang ada di zaman itu, kemudian para sahabat mengumpulkannya dan mengangkatnya. Ini keadaan Rasulullah SAW bersama sahabatnya. Beliau adalah seorang yang mutawadhi, seorang yang rendah hati. Beliau bekerja sama dengan para sahabatnya, kerja bakti, gotong royong, beliau sendiri yang menggali dan para sahabatnya yang mengambil di tanah, tanah hasil galian, hasil sangkulan Rasulullah SAW. Disebutkan dalam kisah tersebut, Rasulullah adalah seorang yang berambut lebat dan panjang, sampai-sampai rambut tersebut penuh dengan debu, penuh dengan tanah. Wa basara bina, Rasulullah melihat kami. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Faghfiril ansari wal muhajirah, ampunilah
dosa-dosanya orang Ansor dan orang-orang yang berhijrah. Tatkala Rasulullah melihat kepayahan yang menimpa beliau dan menimpa para sahabatnya, maka beliau menghibur para sahabatnya. Allahumma la aisha illa aishul akhirah, faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Maka ampunilah orang-orang Ansar dan orang-orang yang berhijrah. Keutamaan orang-orang yang berhijrah membela Rasulullah SAW dan mereka terusir dari kampung halamannya. Pengorbanan yang sangat besar yang mereka lakukan sehingga pantas mereka mendapatkan doa dari Rasulullah SAW. Lihatlah dalam hadis ini Rasulullah SAW menanamkan kepada para sahabatnya tentang hakikat dunia yang fana ini. Sehingga tatkala mereka ditimpa keletihan, kepayahan, ya, diceritakan dalam penggalian Khandaq, para sahabat sampai tidak merasakan makan beberapa hari, sampai 3 hari lamanya tidak mendapatkan makanan. Rasulullah SAW mengganjal perut beliau dengan batu, diikat perutnya, diganjal dengan batu. Dalam peristiwa yang mengharukan tersebut, ya, maka Rasulullah kemudian memberikan semangat kepada para sahabatnya, menanamkan akidah yang benar, keyakinan yang benar tentang, ya, kehidupan dunia yang serba fana. Dunia itu seperti namanya, dunia artinya sesuatu yang rendah. Ismin atau ismun alal musamma, nama yang memang seperti hakikatnya. Dunia itu rendah, mau dipoles seperti apapun yang namanya dunia akan sirna, akan lenyap, ya. Namun banyak manusia tertipu dengan kehidupan dunia, sehingga dikatakan oleh Allah SWT, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu. Nah, karena memang sangat menipu manusia. Coba lihat di luar sana, banyak orang berebut dunia, berebut kekuasaan, jabatan, harta, dan kekayaan sampai bunuh-membunuh, ya, sampai rela saudaranya yang se-Islam dimasukkan penjara karena berebut warisan, sampai saudaranya kandung juga demikian. Itulah kehidupan dunia. Oleh karena itu Rasulullah SAW sangat menasihatkan umatnya agar berhati-hati dengan fitnahnya dunia. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hatilah kalian terhadap dunia dan hati-hati juga terhadap fitnah wanita. Kemudian dalam hadis yang berikutnya disebutkan di sini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Perhatikan hadis ini. Rasulullah mengatakan ni'matani, ada 2 kenikmatan. Yang mana pada 2 kenikmatan ini kebanyakan manusia dirugikan. Maghbunun, robin, dirugikan. Rugi
mereka dalam masalah dua nikmat ini. Tidak bisa mengambil manfaat, tidak bisa mengambil faedah. Ini kebanyakan manusia. Dua nikmat itu adalah as-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan waktu luang. Kesehatan dan waktu luang. Manusia kebanyakannya dirugikan dalam dua perkara ini. Keadaan manusia dalam perkara ini tidak luput dari tiga keadaan. Ya. Yang pertama diberi kesehatan, tapi tidak diberi waktu luang. Dia memang sehat, jasmaninya kuat, tapi tidak diberi waktu luang untuk banyak beribadah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Disibukkan dengan kesibukan dunia, mencari nafkah, atau disibukkan dengan perkara-perkara yang sia-sia, disibukkan dengan permainan-permainan, disibukkan bahkan dengan hal-hal yang bermaksiat, perkara-perkara dosa. Banyak manusia disibukkan, tersibukkan dalam keadaan dia sehat. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, yaitu seseorang yang dia punya waktu luang yang banyak, tetapi tidak sehat. Waktu luangnya banyak, hartanya melimpah, tapi sakit-sakitan terus. Hartanya habis digunakan untuk berobat. Dia sudah tidak bekerja, sudah punya penghasilan, ya, pensiunannya ada, tiap bulan dapat gaji besar, namun dihabiskan untuk berobat. Ya, maka dia pun juga tidak bisa leluasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang ketiga, ya, golongan yang ketiga adalah orang yang diberi dua-duanya. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Golongan yang ketiga ini terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama yang disebutkan dalam hadis ini, maghbunun. Nah, kelompok yang dia itu dirugikan, artinya merugi dalam dua kenikmatan ini, tidak bisa mengambil manfaat. Ya. Dan kelompok ini yang terbesar, mayoritasnya. Kelompok yang pertama ini, kelompok yang disebutkan mereka adalah maghbunun, ya, rubina, mereka rugi. Ini adalah mayoritas manusia. Katsirun minan nas. Kebanyakan dari manusia mereka rugi dalam hal ini. Betul-betul rugi. Sebagaimana dalam surat Al-Asr, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia, al di sini adalah al-istighraqiyah. Istighraqiyah ini artinya mencakup keumuman, keseluruhan manusia. Ya. Betul-betul dalam keadaan merugi. Innal insana lafi khusrin. Kebanyakan manusia, keseluruhannya, mayoritasnya. Kemudian Allah SWT kecualikan beberapa golongan saja. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. 3, ya, atau 4, ya, 4 dari golongan manusia yang tidak rugi. Sehingga dalam hadis ini pembagian manusia menjadi 3 golongan dalam masalah sehat dan waktu luang. Golongan yang ketiga adalah yang diberi kesehatan dan waktu luang, dan mereka terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok yang dirugikan, kelompok yang rugi.
Kemudian kelompok yang kedua, kelompok yang beruntung, ya. Dan ini jumlahnya sedikit, sangat-sangat sedikit. Karena di dalam hadis disebutkan maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ya, sedikit. Artinya kebalikannya sedikit dari manusia yang bisa mengambil faedah dari kesehatan dan waktu luang. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain bagi kita untuk bersungguh-sungguh dalam memanfaatkan dua kenikmatan ini. Dua kenikmatan ini yang sering dilalaikan oleh manusia sehingga mereka rugi, sangat-sangat rugi. As-sihhatu wal faragh. Kewajiban bagi kita untuk selalu beristihad, bersungguh-sungguh agar mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Allah telah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan benar-benar menunjukkan jalan-jalan kami. Ini berkaitan dengan kiat yang pertama, ya. Untuk melunakkan hati kita harus meyakini dan betul-betul keyakinan tersebut membuahkan suatu amalan dan praktek dalam amaliyah kehidupan kita, bahwasanya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Sehingga segala sesuatu yang akan kita berbuat, kita pertimbangkan apakah bermanfaat di hari akhirat bagi saya atau tidak. Kalau kiranya bermanfaat, maka dia lanjutkan amalan tersebut. Kalau dia pikir ternyata tidak bermanfaat, maka dia tinggalkan. Ya. Kemudian dalam bab yang berikutnya dicantumkan tentang firman Allah Ta'ala sebagai permisalan antara dunia dan akhirat. Al-Imamul Bukhari mengatakan bab masalud dunya fil akhirah, permisalan dunia dengan akhirat. Allah telah berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafaqurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kama kali ghaitin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Masih menjelaskan tentang kiat yang pertama, yaitu memahami kehidupan dunia, hakikat kehidupan dunia yang rendah. Allah SWT berfirman, "I'lamu, ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia ini adalah permainan dan sia-sia, perhiasan, kebanggaan antara kalian, dan saling memperbanyak di antara kalian harta dan anak." Permisalan dunia seperti hujan yang menimpa tanah, kemudian tanah tersebut menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan tersebut membuat keheranan orang-orang kafir atau membuat keheranan para petani. Kemudian tumbuhan tersebut mengering dan kelihatan kuning
dan akhirnya tumbuhan tersebut karena kering terpecah dan hilang lenyap. Wa fil akhirah, sedangkan di akhirat terdapat azab yang sangat pedih bagi orang-orang yang kafir. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan, dan di akhirat terdapat ampunan dari Allah dan keridhaan dari Allah. Ini bagi orang-orang yang beriman. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia illa mata'ul ghurur, kecuali perhiasan yang menipu. Allah nyatakan tidaklah kehidupan dunia kecuali mata'ul ghurur, perhiasan yang menipu. Dunia sangat rendah. Dunia diibaratkan adalah permainan. La'ibun fil badan, lahwun fil qalb. Hakikat dunia ini permainan, permainan yang terjadi pada tubuh-tubuh manusia, dan sesuatu yang membuat lalai, membuat lelah. Lahwun fil qalb, sia-sia. Banyaknya orang telah tertipu dengan dunia dan mereka tidak bisa mendapatkan ketentraman hidup. Harta sebanyak apapun terasa kurang dan sia-sia. Tidak ada sesuatu yang menggembirakan. Karena memang dunia adalah perkara yang sia-sia. Permisalan dunia di akhirat, dibandingkan dengan akhirat, sebagaimana dalam hadis dari Sahal bin Sa'ad, beliau mengatakan, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, maudhi'u sautin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Tempat pecut yang ada di surga. Pecut itu seperti tongkat kecil yang dipakai untuk memukul. Ini tempatnya nanti di surga lebih baik, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dibandingkan dunia dan apa yang ada pada dunia, seluruhnya yang ada pada dunia. Coba bayangkan, di dunia banyak perhiasan-perhiasan, emas, perak, harta, dan perkara-perkara yang mewah megah, gedung-gedung yang tinggi, yang kelihatannya sangat menggiurkan kita. Namun itu semua dibandingkan dengan sesuatu yang kecil yang ada di jannah, tempat pecut seseorang. Ini tidak ada apa-apanya. Wala ghadwatun fi sabilillah aw rawhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Berjalan di pagi hari dalam rangka fi sabilillah, dalam rangka jihad fi sabilillah, atau melakukan perjalanan sore hari juga dalam rangka jihad fi sabilillah, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dibandingkan dunia dan apa yang ada dalam dunia tersebut. Ini kalau kita betul-betul mengerti hakikat dunia, sangatlah rendah. Seorang yang melakukan 2 rakaat sebelum sholat fajar, sunnah 2 rakaat sebelum fajar, ini juga mendapatkan pahala yang sangat besar. Rakaatil fajr khairun minad dunya wa ma fiha.
Rasulullah mengatakan bahwasanya 2 rakaat sunnah yang dilakukan sebelum sholat fajar ini lebih baik dibandingkan dunia dan apa yang ada di dalamnya. Sehingga kalau seseorang itu mengerti betul dan meyakini betul tentang hakikat dunia yang fana ini, maka dia akan tentram jiwanya dan tenang hatinya. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, qad aflaha man amana wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Sungguh telah beruntung orang yang beriman. Sungguh telah beruntung orang yang beriman. Sebagaimana dalam ayat qad aflahal mu'minun. Telah beruntung orang-orang yang beriman. Wa ruziqa kafafan, dan dia diberi rizki yang cukup, ya, tidak berlebihan dan juga tidak kurang, tapi cukup bisa mencukupi kebutuhan dia dan anak-anaknya. Wa qanna'ahu Allahu bima atahu, dan Allah berikan qanaah dengan apa yang Allah berikan padanya. Ini orang yang beruntung, orang yang bahagia. Apa sifat-sifatnya? Apa kriterianya? Telah disebutkan dalam hadis. Dia beriman, diberi rizki yang cukup, ya, rizki yang mencukupi dia dan keluarganya, dan dia diberi qanaah. Dia diberi qanaah. Ini adalah orang-orang yang beruntung. Karena dunia itu tidak akan memuaskan jika seseorang memang tujuannya untuk dunia. Dunia akan selalu terasa kurang. Dunia akan selalu membuat manusia itu tamak dan rakus. Rasulullah SAW mengatakan, man kanatil dunya hammahu ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa farraqa syamlahu wa lam yu'tihi dunya illa ma qudira lahu. Barang siapa yang dunia ini menjadi tekad dia, keinginannya hanya dunia melulu, dunia selalu yang dipikirkan dari bangun tidur sampai tidur kembali, yang ada dalam benak dia bagaimana mengumpulkan harta, bagaimana mencari dunia. Maka Allah akan menjadikan kefakiran, kemiskinan itu selalu di hadapan matanya, selalu menghantui di pelupuk matanya. Sudah mendapatkan harta yang banyak, tetap tidak puas, tidak qanaah. Wa farraqa syamlahu, dan Allah akan mencerai-beraikan urusan dia. Urusannya kacau, hatinya tidak tentram, hatinya tidak tenang. Selalu ada yang mengusik, selalu hatinya panas jika melihat tetangganya mendapatkan rezeki yang banyak, terasa tersaingi, tidak tentram hatinya, kacau urusannya. Walam ya'tihi dunya illa ma qudira lahu, dan tidaklah datang dunia kecuali apa yang sudah ditakdirkan untuk dia. Ya.
Ini orang-orang yang tidak punya sifat qanaah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ya, sebaliknya dalam hadis ini juga Rasulullah menyebutkan wa man kanatil akhiratu hammahu ja'ala ghinahu baina 'ainaihi wa jama'a syamlahu wa ya'tihi dunya wa hiya raghimah. Kebalikannya, barang siapa yang akhirat ini menjadi keinginan kuatnya, tekadnya, akhirat yang menjadi tujuannya, adapun dunia sekedar wasilah, ya, sekedar alat, ya, perantara untuk mencapai akhirat, maka Allah akan jadikan kekayaan itu ada di hadapannya. Rasa cukup selalu ada pada dirinya, dan Allah akan bulatkan tekadnya. Hatinya tenang, kuat, tentram, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan dunia ini dalam keadaan hina di hadapannya. Datang harta dalam keadaan dia sendiri tidak, ya, mencari-carinya, tidak rakus, tidak tamak terhadap harta tersebut yang mendatangi dia. Ini adalah hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan barang siapa yang beriman dan beramal soleh, Allah akan berikan kepada dia kehidupan yang baik. Dan Allah akan berikan pahala kepada dia di akhirat dengan yang lebih baik dari apa yang dia amalkan. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanadziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, tatkala beramal disertai dengan iman, ya, maka sungguh kami akan memberi kehidupan kepadanya dengan kehidupan yang baik, dan kami akan beri balasan kepada dia di akhirat dengan yang lebih baik dari apa yang mereka telah amalkan. Ya, kehidupan yang baik yang Allah janjikan, hayatan thayyibah, ini ditafsirkan dalam 5 perkara. Hayatan thayyibah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, sungguh kami akan beri kepada dia kehidupan yang baik. Yang pertama, rizqul halal, rezeki yang halal. Hayatan thayyibah artinya Allah akan beri kepadanya rizki yang halal. Ya, rizki yang halal ini merupakan kehidupan yang baik. Apalagi di zaman sekarang ini, kita terkadang kesulitan untuk mencari rizki yang halal. Nah, kalau kita mau beriman dan beramal soleh, maka akan datang kepada kita rizki yang halal min haitsu la yahtasib. Wa man yattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar, dan Allah akan beri rizki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Rizki yang halal ini adalah rizqan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik.
Kenapa rizki yang halal adalah kehidupan yang baik? Ya, karena sebaliknya, rizki yang tidak halal menyebabkan seseorang itu masuk neraka. Rizki yang tidak halal, rizki yang haram menyebabkan seseorang itu masuk neraka. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ayyuma lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Daging manapun, daging siapapun yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka itu lebih berhak untuk memakannya. Neraka lebih berhak untuk memakannya. Ya, jadi sekali lagi, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik yang Allah janjikan, Allah akan berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kehidupan yang baik itu berupa rizki halal, rizki yang halal. Sehingga kalau kita mendapatkan rizki yang halal, disyukuri, karena itu adalah hayatan thayyibah. Nah, kita syukuri, Allah berikan rizki kita rizki yang halal walaupun sedikit, tapi itu halal, kita harus pandai-pandai bersyukur. Kemudian yang kedua, sifat qanaah. Nah, hayatan thayyibah, tafsiran yang kedua adalah sifat qanaah. Mendapatkan kehidupan yang baik. Apa maksudnya? Diberikan sifat qanaah. Sifat qanaah ini adalah rezeki yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dipilih saja. Sekaya apapun seorang itu, kalau tidak ada rasa qanaah, dia pasti akan berangan-angan yang lebih baik, yang lebih besar. Saya bawakan hadis ya. Rasulullah telah menceritakan kepada kita, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahab, ahabba an yakuna lahu wadiyaini. Ahabba an yakuna lahu wadiyani. Walan yamla'u fahu illa turab. Wa yatubu Allahu ala man taba." Kalau seandainya anak Adam mempunyai satu lembah emas, dia menginginkan untuk mempunyai 2 lembah emas yang berikutnya. Dan tidaklah ada yang bisa menutup mulutnya kecuali tanah. Kecuali dia sudah dikubur, tertimbun tanah, mulutnya terbungkam, baru tidak ada lagi keinginan. Hadis riwayat Bukhari. Sehingga hayatan thayyibah yang Allah maksudkan dalam firman-Nya surat An-Nahl 97, hayatan thayyibah yaitu sifat qanaah. Jadi sungguh beruntung orang yang mempunyai sifat qanaah. Seperti dalam hadis yang telah saya sebutkan tadi, qad aflaha man amana wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata. Dan Allah berikan qanaah dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Dia merasa cukup. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan hakikat orang itu disebut kaya itu seperti apa. Sudah sering dengar hadisnya ya. Laisal ghina an kathratil arab, walakinnal ghina ghinan nafs. Ya. Rasulullah sudah memberikan keterangan yang jelas. Tidaklah dikatakan kaya itu orang yang kaya harta, orang yang banyak hartanya, bukan. Akan tetapi kaya adalah ghinan nafs, kaya hati. Hadis riwayat Bukhari. Nah. Kemudian yang ketiga, tafsiran dari firman Allah Ta'ala hayatan thayyibah, yaitu taufik untuk melaksanakan ketaatan.
orang yang beramal soleh dan dia dalam keadaan beriman, maka dia akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ketaatan kepadanya. Tafsiran yang keempat, tafsiran hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, yaitu al-falah, keberuntungan. Orang yang beramal soleh dan dia beriman, maka dia akan mendapatkan keberuntungan. Kemudian tafsiran yang kelima, hayatan thayyibah ditafsirkan dengan al-jannah, ya surga. Allah akan berikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu dengan al-jannah, surga. Ya, mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan hayatan thayyibah, 5 hal yang telah disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Hayatan thayyibah ditafsirkan dalam 5 perkara. Kita berdoa kepada Allah semoga termasuk ke dalam hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh, dan semoga Allah tidak menjadikan kita termasuk dalam golongan manusia yang kufur dan tidak beramal sesuai dengan tuntunan nabinya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa diambil manfaatnya, menjadi bekal bagi kita semua, melunakkan hati-hati kita, sehingga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang selalu khusyuk dalam beribadah kepadanya. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.